Oke, selamat bertemu kembali. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembelajaran 5 bab 1, yaitu tentang panggilan hidup membiara atau religius. Langsung saja kita ke soal pertama. Nomor 1, kapan Bunda Teresia dari kanak-kanak Yesus lahir dan meninggal? Yaitu Bunda Teresia Martin dilahirkan di kota Alençon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873 dan meninggal pada tanggal 30 September 1897. Pertanyaan kedua, mengapa Bunda Teresia menjadi suster? Bunda Teresia menjadi suster yaitu karena Bunda Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya baginya dan dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana Bunda Teresia menjadi suster? Yaitu pertama-tama dimulai dari Bunda Teresia kehilangan kakaknya Pauline hingga ia sakit parah. Ayahnya dan keempat saudaranya berdoa memohon bantuan Tuhan, hingga patung Bunda Maria di kamarnya tersenyum padanya dan ia sembuh sama sekali dari penyakitnya. Dari situlah dia sangat mencintai Yesus dan percaya kepadanya, sehingga dia pun memantapkan hati untuk masuk biara Karmelit di Lisieux, pada akhirnya menjadi seorang suster. Pertanyaan yang terakhir, apa itu hidup membiara atau religius? Yaitu hidup di mana kita senantiasa hidup dalam nama Tuhan dan selalu melayani sesama dan bekerja, berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sekarang di soal kedua, pertanyaan pertama, apa arti kaul? Kaul adalah ikatan suci orang beriman Kristiani di mana mewajibkan diri untuk hidup menurut 3 nasihat Injil tersebut. Ia mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya, mengatasi segala sesuatu. Sekarang pertanyaan kedua, apa arti kaul kemiskinan? Yaitu pelepasan sukarela hak atas milik atau penggunaan milik tersebut dengan maksud untuk menyenangkan Allah. Semua harta milik dan barang-barang menjadi milik kongregasi atau tarekat. Manusia tidak lagi memiliki hak atas apa saja yang diberikan untuknya, entah benda atau barang, ataupun entah uang. Sekarang pertanyaan ketiga, apa arti kaul ketaatan? Yaitu suatu kurban, dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai tubuh religius. Dengan kaul ketaatan, biarawan atau biarawati berjanji pada Allah untuk taat kepada para pimpinan yang sah dalam segala sesuatu yang mereka perintahkan demi peraturan. Pertanyaan yang keempat, apa arti kaul keperawanan? Kaul keperawanan yaitu pengabdian kepada Allah dalam kesucian yang sempurna dengan niat yang tetap utuh dalam pikiran dan badan. Sekarang kita lihat pertanyaan yang terakhir. Apakah kaul-kaul, khususnya kaul keperawanan, hanya dapat dihayati dalam hidup membiara? Yaitu tidak, karena inti kaul keperawanan bukanlah tidak kawin, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa. Sekian pembahasan yang dapat saya bahaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.